Kalau di sampingnya share screen nggak ada, ya sudah. Baik, sudah siap nggih Bu Nuraini? Siap, Bu. Ya, alhamdulillah. Hmm. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah mendingan, Bu. Iya, baik. Hmm. Oke, Deg-degan, semoga Bu. semakin sehat ya ke belakangnya ya Bu Nuraini ya. Iya, amin, amin, Bu, amin. Nggak usah deg-degan, santai saja. Nanti kalau deg-degan malah tambah sakit lagi loh Bu Nur. Santai saja. Ya, Yang iya, penting saya tanya bisa jawab gitu iya. aja. Amin, amin, amin. Ye. Baik, saya buka dulu Bu Nur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada Bu Nuraini yang sudah eh, mengikuti kegiatan PPG Dajab ini sampai di tahapan ini. Ini perjalanannya sudah jauh ya Bu Nur. Iya, Bu. Sudah mulai dari pendalaman materi 4 modul, dilanjut 6 modul, kemudian lokakarya Bu Nuraini sudah mengerjakan 9 LK, 9 lembar kerja ya Bu Nur ya. Iya, betul, Tinggal Bu. mulai besok pagi apa yang sudah dibuat di LK itu akan dipraktekkan. Hmm. Gitu ya Bu Nur ya. Sudah siap Ya, untuk besok PPL Bu Nur? insya Allah. Nah, insya Allah, Bu. Sudah siap nih? Ya, Alhamdulillah. Baik, karena sudah siap, tentunya nanti buktinya kalau Bu Nur sudah siap, di LK-nya sudah matang, dan nanti saya tanya bisa jawab. Itu tandanya Bu Nur sudah siap benar. amin. Iya, baik. Bu Nur ngajarnya di mana Bu Nur? Di SMP, Bu. SMP satu atap Pebayuran. Kelas 7, Bu. Di Mana SM, itu Bu? di Bekasi, Bu. Di SMP mana itu satu Bu? atap. Satu atap Oh, namanya di Bekasi. Bekasi. Oh, satu atap gitu ya. Iya, Itu iya, nama Bu. tempat ya Bu ya? Bukan, Bu. Jadi gini, Bu. Oh. Dulunya itu kan di daerah saya itu ada 3 desa yang anak dulu waktu tahun 2006 itu banyak yang anak yang tidak melanjutkan ke sekolah induk, Bu. Karena jaraknya jauh ya, 15 kilometer. Hmm. Jadi Hmm. kehidupan lingkungan ekonomi masyarakat di 3 desa itu kebanyakan menengah ke bawah, Bu. Jadinya Hmm. jalanan masih rusak. Jadi banyak anak-anak yang sekolah di Hmm. SD-SD 3 desa itu banyak yang nggak melanjutkan. Terus di Kabupaten Bekasi itu akhirnya mendirikan Oh. yang namanya SMP satu atap untuk solusi agar anak yang di 3 desa itu bisa melanjutkan gitu, Bu. Heeh. Oh, oke. Berarti Bekasi, Jawa Barat, statusnya Bu. swasta ya, Bu ya? Bukan negeri, Bu. Oke, Statusnya statusnya negeri, SMP swasta negeri ya, Bu. satu atap Pebayuran Oh, negeri, Bu. oh, Negeri, Bu. no. Oh, Negeri. Bukan swasta, negeri, Bu. Heeh. oh gitu. Iya, Oke, iya. bagus. Mm-mm. Oke, baik. Baik. Mm. Berat Bu Nur ngajar di SMP satu atap sudah berapa tahun, Bu Nur? Dari 2006, Bu, sebelum berdirinya SMP, saya udah ngajar. Tahun 2007 baru ada bangunannya, Bu. Jadi waktu itu Hmm. menginduk ke SD, dapat 2 kelas. Jumlah murid yaitu Hmm. mencapai Oke. 87 anak, Bu. 70 anak, Oh, 70 anak, bagus heeh. ya, Bu ya. Itu, iya. Sudah 17 tahun, Bu, ngajar. Iya, Masya Allah. Terus ini iya. statusnya Bu Nur sekarang apa? Masih Masih honorer honorer, atau Bu. sudah P3K? Belum, masih Oh, honor. Iya. Masya Allah. Heeh. Sabar ya Bu ya, Iya, nunggu Bu. jatah Ya, intinya giliran ikhlas dah, Bu. urutannya ya Bu Iya, ya. Tapi iya. set- ya betul Masya Allah, nanti Ah, pahalanya di akhirat ya Bu ya. iya. Cuma ya, Bu, emang waktu itu, Setidaknya ini iya, nanti iya. Bu Nur Iya, emang waktu itu mendirikan itu, Bu, gimana Bu mencari Nur? murid itu butuh perjuangan. Terus ada tugas dari kepala sekolah ya, suruh sosialisasi selama 3 tahun, Bu, Mm-mm. mencari murid.
Jadi kita tuh setiap ke SD kita tuh ya bersosialisasi gitu. Sampai waktu itu musim hujan, jalanan licin, hampir terperosok ke sungai, hampir terperosok ke sawah, Bu. Karena memang di kampung gitu. Masya Iya, Allah. dengan teman waktu itu, Iya. diperintahkan oleh kepala sekolah. Alhamdulillah, sekarang SMP 1 Atap muridnya sudah hampir mencapai 700, Bu. Dari 3 desa tersebut. Masya Allah. Iya, dengan Ini kelas 18 7, rombel. 8, 9, 700 Iya, itu. iya, hampir 700 siswa sekarang. Bahkan Berarti, Masya iya, Allah. perjuangan 3 tahun akhirnya 6 sekarang rombel berebut. per angkatan ya Bu ya berarti Iya, ya Bu ya. iya betul betul. Iya, alhamdulillah Bu sekarang iya nikmat melihatnya gitu sekarang banyak Itu pasti murid. Ya, karena kualitas gurunya yang bisa meningkatkan pembelajarannya ya Bu ya. ya, iya Gurunya Bu. ada berapa Bu siswanya 700 Gurunya ini? ada 35 Bu. 35 guru. Heeh. PAI-nya ada berapa? Ada 3, Bu. Yang guru Kebetulan iya, 3 PAI? kelas 7, 8, 9 jadi Oh, satu 3. guru gitu, Bu. Iya. Oke. Ibu ngajar kelas 7 tahun ini dan di rolling atau tetap di kelas 7 Bu Nur? Di kelas 7 tahun ini, tahun kemarin saya ngajar di kelas 8, Bu. Di rolling gitu. Iya. Oh, rolling. Iya, di rolling. Oke. Karena waktu itu Berarti teman Bu ada Nur ya. kan di rolling Hmm. sempat mengajar di Baru tahun ini, Bu. ngajarnya di kelas Iya. 7 pernah, Iya. 8 pernah, 9 Iya, pernah gitu pernah. ya Bu Nur ya. Iya, pernah. Kelas 9 tahun kemarin yang dulu tuh Hmm. waktu sebelum corona kelas 9 terus kelas 8. Sekarang karena berhubung teman yang di kelas 8 dia ada masalah waktu, jadi ya udah nggak apa-apa saya nggak untuk membantu teman gitu. Biarin nggak apa-apa bersedia lah. Kelas 7. Ya hitung-hitung pembelajaran yaitu Masya Allah. merdeka pengen tahu. Oh, ya. Baik, ini SMP-nya sudah Kumer ya Bu ya? Sudah Bu Sudah di kelas menerapkan 7-nya ya? Bu. Baru nih, baru Oh, tahun ini. baru Baru kelas tahun 7 ini. ya. Iya. Oke. Nah, berarti ini nanti Bu Nur menjadi pionir untuk mengajari ke teman-teman guru Iya, di sana insya bagaimana Allah Bu. kurikulum Heeh. merdeka dari Iya, PPG ini ya Bu ya. iya. Oke. Heeh. Nah, pengalaman Bu Nur selama ini ngajar kelas 7, 8, 9 yang paling sulit ngajar kelas berapa Bu Nur? Ya, kelas 7 Bu. Sekarang ini yang Kenapa? dirasakan. Iya, kelas 7. Mungkin kali Kar- ya, karena dia Karena, masih masih tadinya SD gitu kali ya Bu ya. Heeh, mm, masih SD jadi belum masih kayak anak-anak aja gitu. Jadi mengarahkannya tuh agak sulit gitu. Butuh apa ya rangkulan kayak bahasa kita tuh udah bukannya anak lagi sayang gitu nyebutnya ke anak. Ya, supaya anak itu merasa dekat ke kita gitu. Asal dipanggil iya. sayang kayaknya kelihatannya manja gitu ke kita gitu. Iya, heeh. Iya beda dengan anak kelas 8, kelas 9 gitu. Kalau kelas 8, kelas 9 kita udah sikap kita udah agak tegas gitu. Kalau untuk anak kelas Iya. 7 ya kita merangkul udah kayak anak kayak gimana anak SD gitu. Jadi butuh manja gitu. Iya, dirangkul. Kalimat kita udah beda Oke. gitu, udah sayang aja manggilnya. Mau dia mau nakal mau apa jangan gitu sayang. Udah gitu aja bahasa kita. Di, Heeh. dibegitukan udah luluh Iya, ya Bu ya. iya dia tuh udah rasanya gimana ada perhatian gitu. Jadi semakin kayaknya tadinya mau nakal nggak jadi iya Bu enggak ada gitu. Nah, Oke, baik. iya, eh karena ini Bu Nur ngajarnya kelas 7 dan iya, baru Kumer, setidaknya kan Bu Nur jadi ingat terkait dengan materi pendalaman materi kemarin waktu awal-awal PPG Bu Nur yang iya, membuat membuat resum 4 modul, kemudian dilanjut yang 6 modul itu ya Bu Nur ya. Masih ingat Bu iya. Nur? Resum 4 modul ya, resum 4 modul. Yang pedagogi Bu Nur paling ingat Oh iya, yang iya, meresum iya, materi iya, apa iya. Bu Nur? Saya di SMP ini Bu mulainya saya pengen itu nerapinnya yang pedagogiknya yang ini Bu behavioristik Bu. Iya. Soalnya berkenaan dengan materi saya Seperti ya. apa?
tentang membaca Al-Quran, yaitu lam ta'rif, Bu. Kebetulan sekali materi yang pertama yaitu tentang hukum tajwid lam ta'rif. Terus saya kebetulan lagi, saya juga mengajar di samping pendidikan agama Islam, saya mengajar di sekolah itu 2 jam itu membaca Al-Quran. Jadi awal pertama saya mengajar itu pertemuan dengan anak, ingin tahu kemampuan anak, yang mana berapa persen anak yang bisa lancar membaca Al-Quran, berapa persen terus anak yang baru bisa bacanya tidak lancar, terus mana anak yang tidak sama sekali bisa huruf hijaiyah. Jadi di situ saya saya pengen tahu gitu, saya pengen teliti dulu gitu ya, di kelas ini ada berapa ini anak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Maka kebetulan sekali pas kelas 7 materinya yaitu hukum lam ta'rif, ingin meningkatkan anak yaitu dalam membaca Al-Quran caranya gitu Bu. Jadi saya teliti dulu setiap saya pertemuan pertama ke kelas, lalu saya anak satu persatu itu saya panggil. Anak yang ini, oh udah lancar dalam ilmu tajwidnya membacanya, saya tandain gitu Bu. Oh anak ini baru bisa baca tapi dia belum memahami ilmu tajwid. Oh anak yang ini dia sudah mengerti huruf hijaiyah tapi dia belum lancar. Oh anak yang ini, oh sama sekali belum mengerti huruf hijaiyah. Pas saya tanyakan kepada anak tersebut, kenapa kok nggak bisa huruf hijaiyah? Ya itu sangat miris sekali, hati sampai sedih. Kalimatnya itu bahasanya, ya ibu bapak saya aja nggak bisa ngaji, gitu. Nah itu iya. Terus lingkungannya anak tersebut ya HP itu, Bu. Iya, game, main HP gitu. Terus saya berpikir ya, ya Allah gimana caranya ini untuk seperti ini. Setiap kelas ada yang seperti ini supaya meningkatkan belajar anak membaca Al-Quran. Akhirnya saya sama teman saya bertiga runding, akhirnya saya mengadakan eskul hari Sabtu. Setiap hari Sabtu saya menambahkan eskul belajar, yaitu saya merekrut anak-anak yang terutama yang bacanya itu masih terbata-bata sama yang belum mengerti huruf hijaiyah. Maka di situ alhamdulillah dengan sukarela tuh anak yang kalau kita ini kan Bu pakai ini sini harus besok eskul, pasti anak yang enggak mau dari hatinya kan pasti dia kabur. Ini dengan kerelaan aja, siapa yang mau gitu. Jadi kita tuh siapa yang mau, hayu gini kita kasih motivasi, nanti kalau andaikan bisa gini kalian juga yang enak, enggak malu, enggak minder gitu. Zaman sekarang harus bisa gitu ya. Akhirnya alhamdulillah minggu pertama mulai saya merekrut yaitu di bulan Juli akhir Bu. Pas setelah MOS, pas namanya mulain pembelajaran tuh Bu tuh ya, mulain pembelajaran di bulan Agustus udah mulai saya Bu tuh, yaitu anak istilahnya eskul, mengikuti eskul. Di situ yang baru ikut baru 19 orang Bu. Ya, kesadaran diri dia sendiri. Dari 6 rombel 19. Lalu dengan minggu kemudian merasa dia enak, merasa dia rasanya cocok, nambah lagi. Iya, setiap minggu ada 3 anak, 2 anak Bu, gabung Bu ikut Bu, hayu sayang ikut hayu. Sampai sekarang hampir mencapai 40 orang Bu. Alhamdulillah. Iya. Terus saya untuk gimana ini kok 40 orang semakin banyak. Akhirnya saya solusinya yaitu apa? Yaitu minta bantuan kepada kakak kelasnya atau teman yang sebayanya yang menguasai tajwid dan yang lancar gitu Bu. Iya. Akhirnya setelah itu berjalanlah sekarang sampai sekarang. Terus gimana caranya supaya lebih aktif lagi? Nah, saya terapkan lagi Bu kegiatan supaya jangan kosong. Di hari Jumat. Di hari Jumat itu, kalau eskulnya di hari Sabtu, di hari Jumat itu paginya diwajibkan anak yaitu sholat sunnah duha berjamaah ya. Nah, siangnya itu kan 2 shift ya Bu ya. Sekolah kami itu kan dilaksanakan dengan 2 shift. Nah, shift siang ini masuk jam 1 Bu kalau hari Jumat untuk mengasih waktu kepada anak yang anak laki-laki ya, siswa laki-laki untuk sholat Jumat dulu di masing-masing daerahnya, rumahnya. Nah, yang diwajibkan ini anak perempuan Bu, yaitu literasi resmi. Jadi estafet gitu Bu. Jumat ini umpamanya 3 surah pendek, ya. Terus mau Jumat besoknya lagi setiap 3 surah lagi, surah pendek lagi. Jadi seperti itu Bu, setiap kelas. Jadi kami dibantu dengan yaitu anak-anak yang menguasai ilmu tajwid yang sudah lancar. Jadi kami bertiga itu hanya membimbing, mengontrol kegiatan di dalam kelas setiap hari Jumat supaya apa? Yaitu ada peningkatan dalam membaca Al-Quran supaya anak ada rasa cinta gitu.
Iya, jadi itu sistemnya wajib di sekolah kami, literasi itu. Jadi pakai absen gitu, Bu. Anak andaikan dia terlambat, kenapa terlambat? Gitu. Jadi ada teguran gitu, Bu. Supaya apa? Kalau nggak digituin ya, dia kapan lagi gitu. Dia cinta dengan membaca Al-Quran. Nah itu, seperti itu, Bu, di sekolah kami. Alhamdulillah, Iya, luar biasa ya Bu ya. Eh, karena ini nanti sekolahnya akan menerapkan kurikulum merdeka, berarti iya, memang kelas 7 harus sudah mulai mempersiapkan ya Bu ya, iya, mulai iya, dari harus ada P5-nya yang itu Bu iya, Nur tidak bisa bekerja sendiri, harus iya, berkolaborasi dengan iya. Bapak Ibu guru yang lainnya, yang Lain, itu memang iya. butuh pembahasan juga. Nah, Bu Nur Mm-mm. sudah mempersiapkan proyek apa untuk tugas Ah, Proyek PPL saya besok? ini, Bu. Yang kedua nanti proyek saya udah menyiapkan Asmaul Husna yaitu kaligrafi, Bu, dalam kelas. Jadi anak membuat kaligrafi. Oh gitu. Ya. Nanti ambil temanya apa itu Bu temanya? Temanya yaitu di situ eh, anak bisa mengerjakan temanya bisa lihat dulu, Bu. Hmm. Temanya itu peningkatan, Bu. Tema apa? Dulu, Bu. Tema project loh Bu, tema project loh. Tema proyek ya, Bu ya. Iya, Eh, tema project kan ada yang hidup berkelanjutan, oh, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, yang itu loh Bu. hmm, Itu yang ada di LK 10-nya Bu Nur kemarin, yang pas Bu Nur mengerjakan yang LK 10. LK 10 ya, Bu ya. Aduh, Di lupa LK nih. 10 Bu Nur membuat apa? Di LK 10-nya, oh iya, di LK 10 nggak kelihatan. Kaligrafi ya, Bu ya. Iya, Mm-mm. itu hasil proyeknya. Tapi Mm-mm. Bu Nur harus kan ada dimensinya apa, temanya apa, dan lain-lain di LK 10-nya Bu Nur kemarin. Oh, oh, ini. Tidaknya yang penting bikin kaligrafi. Ya. Alurnya, Bu. Ya. Enggak, temanya Bu Nur. Ngambil temanya apa? Tema dari proyeknya. Milih temanya. Oh, tema eh, lancar, Bu. Lancar membaca Al-Quran, Bu. Itu tema materi Bu Oh Nur. iya. Oh, Tema dari topik. proyeknya. Tema dari proyeknya. Kan ada Mm-mm. tema dari Mm. modul proyek itu kan ada temanya. Tema yang Mm. harus dipilih salah satu. Target project ya. Tujuan bikin. Kan ada dimensi juga toh Bu? Ada dimensi dari proyeknya. Ada apa dimensinya? Dulu, Bu. Saya lupa, Bu. Buka aja yang LK 10 kalau Bu Nur sudah ngeprint. Iya, Yang iya. LK 10-nya. LK 10-nya ya, Bu ya. Ini di sini. Hmm. Proyek profilnya kekuatan Al-Quran, Bu. Kekuatan Al-Quran. Ya, Heeh. itu bukan tema dari P5-nya Bu Nur. P5, Oh, tema P5 istilahnya kalau Bu Nur, Pak. hmm. Tema dari Tema P5-nya kan harus film. ada temanya. Ada hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, dan seterusnya. Nah, itu Bu Nur pilih yang mana? Kok nyambung dengan Al-Quran? Jangan-jangan nggak nyambung dengan tema itu, yang Oh, penting bikin aja. hmm. Dimensinya ya, Bu ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Bu. Oke, itu boleh. Nah, Berakhlak. sekarang setelah Mm-mm. milih dimensi, sekarang harus di proyek itu harus milih salah satu temanya, Bu Nur. Akhlak beragama ya, Bu. Itu elemennya. Tema Mm-mm. proyek Bu Nur, nanti Bu Nur buka lagi aja modul perangkatnya untuk yang KB 10 ya Bu Nur. Oh iya, iya ada, Bu. Heeh. Oke, nanti dibuka Mm-mm. lagi Bu Nur. Iya, iya, Baik, iya, Bu. Mm-mm. untuk Mm. PTK-nya Bu Nur sudah mempersiapkan akan melakukan PTK apa Bu Nur? PTK-nya ini Bu, sorongan, Bu. Oh, mau Iya,
Apa, Bunur? ininya PTK-nya yaitu tentang ini Bu. Mengambilnya yaitu saya tentang metode sorangan, Bu. Iya, sesuai Judulnya apa, Bunur? Judul judulnya. PTK-nya apa, Bunur? Judulnya peningkatan kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Quran melalui metode sorongan di SMP 1 Atap Pebayuran. Iya. Oke, udah Mm-mm. disiapkan itu nanti Bunur harus mempersiapkan itu dilakukan 3 siklus gitu ya, Bunur ya. Mm. Ya, harus 3 siklus sesuai dengan alur dari PTK-nya. Nanti Bunur buka lagi alur dari PTK-nya di KB 11-nya di modul pengembangan perangkat kemarin ya, Bunur ya. Iya, Bu. Oke, baik. Sekarang Bunur minta tolong dipraktekkan mengajarnya Bunur yang direncanakan sesuai dengan modul ajar yang diunggah di LMS. Oh, gitu Ini ya, Bu. Bunur kan menguploadnya ini Mm-mm. materi membaca Al-Quran dan memahami ilmu tajwid. Iya, itu Nah, dalam takrif namanya. eh, Oke, mulai nih. sudah Bunur? Bunur harus fokus ke sini, Bunur nggak ke Ya, sana-sana. iya. Ya, Assalamualaikum eh, warahmatullahi. minta tolong dipraktekkan Hmm. di sesuai modul ajar yang diupload, tapi diambil yang kegiatan inti saja ya, Bunur. Kegiatan Oh, inti saja cukup 3 menit saja, gitu, Bunur. Yang kegiatan inti saja, monggo. kegiatan intinya. Hmm. Baiklah anak-anak, pada hari ini Ibu akan menayangkan eh, yaitu hukum lam ta'rif. Ada. Sebelum kita melanjutkan yaitu pembelajaran lam ta'rif, terlebih dahulu yaitu eh, tujuan dari pembelajaran ini yaitu materi sebelumnya itu tentang qalqalah. Hukum qalqalah menurut istilah artinya suara atau pantulan yang terdapat pada huruf yang bersukun setelah menekan mahraj dan huruf. Qalqalah terbagi menjadi dua, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Pengertian dari qalqalah sugro adalah bunyi huruf yang mati asli. Sedangkan qalqalah kubro adalah bunyi huruf yang mati di akhir kalimat atau diwakofkan. Contoh dari qalqalah sugro adalah yaitu pelafalannya wal abatar. Sedangkan qalqalah kubro adalah qul huwallahu ahad. Selanjutnya yaitu definisi Al-Quran, yaitu masih terkait dengan pembelajaran yaitu antara minggu sekarang dengan minggu yang lalu, yaitu mengenai Al-Quran dan ilmu tajwid. Ibu akan bertanya yaitu dalam apa itu definisi Al-Quran dan apa itu definisi ilmu tajwid. Silahkan kalau kalian andai ada yang mau menjawabnya. Kemudian dari tujuan pembelajaran yaitu pada hari ini tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui metode pembelajaran problem based learning, yaitu peserta didik dapat membaca yaitu surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64 sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid khususnya yaitu hukum bacaan alif lam samsiah dan hukum bacaan alif lam komariah dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran based learning, peserta didik dapat menerapkan hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah pada surah An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64 dengan benar. Yang ketiga, yaitu tujuan pembelajaran pada hari ini melalui pembelajaran
problem based learning, peserta didik dapat menunjukkan contoh-contoh hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam komariah pada surah An-Nisa, yaitu dan surah An-Nahl ayat 64 dengan tepat. Manfaat pembelajaran hari ini agar kalian yaitu dapat membaca Al-Quran dengan baik dan tartil. Silakan di antara kalian untuk mempraktikkan membaca yaitu surah An-Nisa ayat 59. Ya, cukup Bu Nur. Oh Cukup ya, sampai sini saja. ya. Ya, bisa di stop share. Ya, baik Bu Nur, luar biasa sekali praktek mengajarnya. Kita akan lanjut ke praktek baca tulis Al-Qur'annya ya Bu Nur ya. Iya. Monggo diambil dulu Al-Qur'annya. Tunjukkan dulu Qur'annya yang polos. Tunjukkan ke Ini. saya. Oh ya, yang isinya notebook. Isinya, Iya. dalamnya, Oh, dalamnya. tulisannya. Punten. Ya, oke, baik. Ya, itu namanya polos, enggak ada warna-warninya. Ya. Dibuka surat ke-10, Bu Nur. Surat ke-10. Nggih. Yunus ya, surah Yunus Nggih. 165. Oh iya ini. Sudah ketemu? Nggih. Sudah. Minta tolong dibaca ayat 1 dan 2 saja, Bu Nur. Oh iya. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban anna awhayna ila rajulin minhum anna anjirin nasa wa basyiril ladhina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Shadaqallahul azim. Baik. Ya, jangan ditutup dulu Al-Qur'annya. Ya. Satu ayat berikutnya minta tolong Bu Nur tulis untuk tulis Al-Qur'annya. Oke, satu ayat saja ya Bu Nur. Satu ayat. Oke, ayat 3 saja. Yang udah dibaca gitu. Satu ayat berikutnya. Ayat 3, Bu. Oke, ayat ketiga saja ya Bu Nur. Ya. Bismillah.
Terburu-buru. Maju sedikit, Bu Nur. Ah, Dimajukan dikit. Terus naik, dinaikkan dikit. Naikkan, naik. Ya, baik. Tahan dulu ya, Bu Nur ya. Ya, cukup, Bu Nur. makasih. Ya, baik. Alhamdulillah. Sudah selesai ya. Dengan demikian ya, Bu Nur ya. Alhamdulillah. Tinggal dimatangkan lagi Iya, untuk Bu. persiapannya. Jadi dicermati lagi LK 9, 10, Iya, 11. Karena besok pagi sudah mulai PPL. Yang pada prinsipnya PPL itu mempraktekkan apa yang sudah Bu Nur tulis direncanakan di LK 9, 10, 11 tadi. Jadi silakan iya, kalau memang masih ada yang harus direvisi, dipersiapkan lagi direvisi sehingga besok pada saat PPL tinggal mempraktekannya. Gitu nggih, Bu iya. Nur? Makasih, Bu. Oke. Semoga Ibu Sama-sama, selalu semoga. sehat. Amin. Ibu juga Iya, demikian dalam rangka itu tadi mencerdaskan dan mentakwakan murid-murid Ibu yang sudah luar biasa banyak itu tadi. Itu deh Bu Nur, saya akhiri. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa Makasih, di Bu. stop record dulu sama-sama. Ya. Di stop record dulu.